Halo, apa kabar? Saja Anda menyimak berita Medan. Bersama saya Rama Ditya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Usai melarikan diri, pelaku pembacokan ayah dan anak di Kota Tebing Tinggi ditangkap polisi. Miris, satu harimau Sumatera di Medan Zoo mati. Tolak penggusuran, warga terlibat adu mulut dan adu bentrok dengan Satpol PP di Kabupaten Deli Serdang. Kita ke informasi pertama. Pelaku penganiayaan ayah dan anak di Kota Tebing Tinggi ditangkap Polsek Rambutan. Dari hasil penyelidikan, pelaku nekat membacok korban karena dendam. Tersangka Yusrianto alias Anto, warga Jalan Leda Sujono, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, ditangkap polisi usai melarikan diri karena telah menganiaya ayah dan anak. Kedua korban dibacok tersangka di Jalan Gelatik, Kelurahan Pinang Mancung, Kota Tebing Tinggi pada Minggu sore lalu. Penangkapan tersangka dilakukan pada Selasa pagi lalu di Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka nekat melakukan pembacokan karena dendam dengan korban yang selalu tidak membayar honor pelaku selama bekerja. Motif tersangka melakukan penganiayaan adalah karena sakit hati. Yang awalnya tersangka dengan korban ini ada kerjasama membuat tungku arang. Itulah motif sementara ini yang dari hasil penyelidikan kita. Sedangkan kronologisnya, kejadian itu adalah ketika ketika tersangka melintas di depan rumah korban, oleh korban kemudian menyetop tersangka. Terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, sehingga terjadi penganiayaan tersebut. Kini tersangka ditahan di Polsek Rambutan, sementara barang bukti parang masih dalam pencarian karena dibuang tersangka usai kejadian. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman pidana paling ringan 5 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Iya, sebelumnya diduga tidak terima diberhentikan dari tempatnya bekerja, seorang buruh di Kota Tebing Tinggi nekat membacok satu keluarga. Usai melampiaskan dendam, pelaku melarikan diri. Pembacokan satu keluarga oleh mantan karyawannya terjadi di Jalan Gelatik Lingkungan 1, Kelurahan Pinang Mancung, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Minggu sore. Pelaku sebelumnya mengancam akan membunuh korban, kemudian pergi dan kembali mendatangi korban dengan membawa parang. Tanpa basa-basi, pelaku langsung membacok dengan membabi buta. Korban yang terkejut langsung menghindar dan terus dikejar hingga mengalami luka di bagian kepala dan tubuh. Mengetahui ada keributan, dua anak korban langsung keluar kamar. Naasnya, Bambang Almansyah langsung dibacok di bagian lengan, sementara adiknya berhasil melarikan diri. Anak korban yang kini terkena sabetan senjata tajam langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Tunggu kau ya, nanti ku bunuh kau gitu. Nah, terus? Itu pergi dia. Pergi, besoknya pas saya lagi siang situ, muat-muat barang, datang dia, bacoknya langsung saya. Bawa barang dia tiba-tiba gitu. Brutal ya, Pak? Iya, brutal ya, Pak. Dari keterangan sementara, pelaku menaruh dendam dengan korban karena diberhentikan dari pekerjaannya. Usai melampiaskan dendam, pelaku melarikan diri. Kini kasus ini telah ditangani oleh Polres Tebing Tinggi dan sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tebing Tinggi. Informasi selanjutnya, seorang pria di Kabupaten Deli Serdang dibakar hidup-hidup oleh dua rekannya lantaran dituding telah mencuri sebuah ponsel. Korban yang sempat dirawat di rumah sakit akhirnya meninggal. Korban berinisial DP dibakar oleh rekannya lantaran dituduh mencuri ponsel di Jalan Pipit 9, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Kejadian ini terjadi 25 Oktober 2023 lalu. Sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Medistra, korban akhirnya meninggal karena menderita luka bakar 90% di sekujur tubuhnya. Dalam peristiwa ini, polisi menetapkan dua rekan tersangka berinisial EN dan SS yang nekat membakar korban.
kedua pelaku tega menyiramkan bensin ke tubuh korban lalu membakarnya. Atas nama inisial DP itu dituduh mencuri handphone. Kemudian di TKP pelaku SS menyuruh atau minta pelaku si EN ini untuk melakukan pembakaran dengan menggunakan bahan bakar yang sebelumnya sudah dibeli oleh si SS atau L ini. Kini polisi masih memburu tersangka EN dan terhadap pelaku SS petugas menjeratnya dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Iya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Jauh dari kesan nyaman, Medan Zoo, kebun binatang Medan yang dikelola perusahaan daerah pembangunan kota Medan, kini tidak terawat. Ironisnya, seekor harimau Sumatera Utara berusia 11 tahun bernama RH mati di kebun binatang. Kematian RH, harimau Sumatera berusia 11 tahun, terjadi pada Senin 6 November lalu. Sebelumnya, RH menderita sakit hingga mengalami malnutrisi. 5 hari sebelum kematiannya, RH tidak lagi mengonsumsi makanan. Ya awal-awalnya nggak mau makan. Lemas lah yang pastinya Pak. Berat badannya turun atau seperti apa, nampak kurus? Ya nampak kurus sih, karena memang nggak mau makan ya kan. Tapi sudah diobati oleh tim dokter di Udah ditangani. Sebelum meninggalnya udah ditangani intensif lah. Kematian RH yang merupakan satu dari 13 koleksi harimau di Medan Zoo dikaitkan dengan kondisi Medan Zoo yang tidak terawat. Sejumlah kandang satwa tampak ditumbuhi gulma dan ilalang. Ruas jalan di areal Medan Zoo juga terlihat tidak menyisakan jejak lintasan pengunjung. Lapak-lapak pedagang di banyak titik tampak rubuh ditinggalkan pemiliknya. Wali Kota Medan 2010 hingga 2015, Rahutman Harahap, mengaku prihatin atas kondisi ini dan berharap Medan Zoo mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Medan. Secara umum saya lihat kebun binatang kita ini, jujur saya katakan saya memperhitungkan. Karena tidak mungkin dari hasil orang yang masuk kemari itu bisa dibenahi ini tanpa adanya modal, penyertaan modal dari pemerintah daerah. Coba kita lihat sampai kita jalan-jalan setapak nggak ada yang beres lagi. Sudah rumput di mana-mana, dari mana dananya? Karyawannya dari mana? Saya mohon kepada Pak Wali Kota, ini untuk menjadi perhatian khusus. Karena ini kebanggaan masyarakat Kota Medan. Tolonglah, apakah melalui pihak ketiga investor yang masuk membenahi ini atau dengan kebijakan pemerintah kota. Sementara kematian RH telah dikoordinasikan dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Bangkai harimau akan dinekropsi serta diambil sampelnya untuk dianalisa di laboratorium guna mengetahui penyebab kematian harimau Sumatera RH. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.